Dari manapun mubaliknya harus dipantau terkait isi ceramahnya supaya sesuai pedoman dalam agama. Bagi tahu MUI mana? Yang dari MUI mana? Berdiri. Antum dari MUI. Antum dari MUI ya. Nanti sampaikan apa ceramah saya kepada ketua MUI. Saya ajarkan kepada mereka seperti apa rahmatan. Para jemaah untuk kasih jalan mobil supaya maju. Setuju? Setuju? Rindu dengan Habib Bahar, cinta dengan Habib Bahar, siap bersama Habib Bahar, siap berjuang sama Habib Bahar. Katakan semua Allahu Akbar. Nabi Muhammad. Terus kasih jalan. Dan ini amanah dari guru mulia Habib Bahar. Duduk. Kita sama-sama. Semua jamaah harap tenang dan duduk. Yang di depan duduk, biar yang belakang kelihatan. Duduk. Kalau nggak rapi, Habib Bahar nggak mau bicara. Duduk yang rapi, biar yang belakang bisa kelihatan. Siap rapi, siap. Siap kondusif, siap. Kali yang di belakang ibu-ibu duduk, di depan duduk.
berisik. Habib Bahar nggak bakalan mulai kalau berisik. Sebelum saya mulai, perhatikan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat (KKB) akan memantau agenda tabligh akbar yang dikabarkan akan dihadiri Habib Bahar bin Smith di markas DPC CPI di markas DPC FPI Cikalong Wetan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Ya. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Jangan. Bisa diam nggak? Dari manapun mubaliknya harus dipantau terkait isi ceramahnya supaya sesuai pedoman dalam agama. Intinya isi ceramah jangan memprovokasi, ujar Ketua MUI KBB Muhammad Ridwan saat dihubungi. Ridwan mengatakan pemantauan agenda tersebut akan dilakukan perwakilan MUI Bandung Barat karena pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi tanggung jawab MUI. Tabligh akbar itu harus menyejukkan orang, patokannya rahmatan lil alamin, jangan yang lain katanya. Wakil MUI mana? Yang dari MUI mana? Berdiri. Antum dari MUI. Antum dari MUI ya. Nanti sampaikan apa ceramah saya kepada ketua MUI. Saya ajarkan kepada mereka seperti apa rahmatan lil alamin. Sampaikan itu sama si Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Habibana Zaki Al-Idrus beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bilang berkali-kali, kalau mengundang saya ceramah, saya ini orangnya nggak bisa diatur. Kalau MUI mau ngatur saya ceramah, suruh MUI-nya yang ceramah, jangan saya. Kalau polisi atau tentara atau aparat pemerintah siapapun mau ngatur saya ceramah, jangan saya ceramah. Mereka aja suruh naik atas panggung ceramah sih. Terus MUI bilang ceramahnya harus rahmatan lil alamin. Nanti saya ajarkan MUI seperti apa tuh rahmatan lil alamin. Sayang si Ridwan ini yang ngomong di berita nggak datang, si ketua MUI-nya langsung. Harusnya langsung ketua MUI-nya datang. Kami akan pantau, kami akan pantau. Kalian pantau nggak karaokean itu MUI? Kalian pantau nggak itu acara-acara konser-konser MUI? Pantau nggak? Kemana kalian? Saudara-saudara sekalian, kita duduk di majelis untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Khawashi Syahwani ala Tuhfatul Muhtaj, bilang ini sama ketua MUI. Dalam kitab Khawashi Syahwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dikatakan, inna afdalal layali wa lailatul maulidus syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, malam turunnya malaikat, malam turunnya Al-Quran, malam yang begitu mulia. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya malam kelahiran Nabi, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad, malam lahirnya Nabi, adanya Nabi, lahirnya Nabi sudah tentu jauh lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat, para malaikat-malaikatnya Allah. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad, sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pernah menukil daripada perkataan Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Qutbi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu adil, kau begitu luhur, kau begitu suci. Wahai malam Senin, engkau menjadi mulia karena dari mula, berawal dari mula hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena kalau bukan kelahiran Nabi, kalau bukan karena di awal daripada Maulid Nabi, kalau bukan karena kelahiran Nabi, Maulid Nabi, tidak akan ada hari-hari besar Islam, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, wara, khauf, akhlak, adab, khasyah, zuhud, tidak akan ada qanaah, tidak akan ada amal ma'ruf, nahi munkar, jihad dan lain-lainnya. Kalau bukan itu semua diawali daripada Maulid atau kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saudara-saudara, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar. Kenapa kelahiran Nabi lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Lailatul Qadar itu rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu bukan hanya rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, tapi adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar itu hanya rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad saja, sedangkan Nabi Muhammad adalah rahmat Allah bagi seluruh alam semesta, seluruh makhluk, bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita duduk di sini, bergembira di sini, kita duduk merayakan Maulid. Kenapa? Karena bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Dalam kitab tafsir Ma'alimul Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan bahwasanya karunia Allah dalam
ayat tersebut adalah ilmu Al-Quran, iman dan Islam. Sedangkan rahmat Allah dalam ayat tersebut siapa? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, dengan adanya Islam, iman, ilmu dan Al-Quran sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah kita bergembira, hendaklah kita berbahagia dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat Allah yang paling besar, sebagai rahmat Allah yang paling agung. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, MUI bilang Habib Bahar bahas rahmatan lil alamin, baik akan saya bahas rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bukan hanya bagi umatnya saja, tapi untuk seluruh makhluk. Sampai-sampai Rasulullah berkata, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, cintailah apa-apa yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi dan dicintai oleh apa-apa yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, apa-apa yang ada di bumi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bukan cintailah sesama kalian yang beriman, cintailah sesama kalian yang Islam, bukan hanya itu, atau cintailah kalian sesama manusia, bukan, tapi Nabi Muhammad mengatakan irhamu man fil ard, cintailah, sayangilah apa saja, siapapun yang ada di muka bumi ya Allah. Ketika engkau sayangi, ketika engkau cintai, maka apa-apa yang ada di langit akan menyayangimu, apa-apa yang ada di langit akan mencintaimu. Itu salah satu bentuk kecil daripada rahmat, daripada kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada dhimmiyan faqad adani. Barang siapa seorang muslim yang menyakiti kafir zimmi, memusuhi kafir zimmi, maka sama seperti dia memusuhiku. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di mayoritas muslim, namun dia hidup dengan damai dan tidak memerangi Islam. Itu kafir zimmi. Kalau ada yang memusuhinya, kata Rasulullah, sama seperti dia memusuhiku. Dalam hadis yang lain Rasulullah berkata lagi, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa seorang muslim yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, ini orang kafir dia damai dengan Islam, tapi si Islam membunuh dia, maka si muslim yang membunuh tidak akan pernah mencium bau surga. Begitu kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada seorang Yahudi yang buta? Bagaimana kasih sayang Nabi, kecintaan Nabi, rahmatnya Nabi, akhlaknya Nabi, pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, Nabi Muhammad diem, dilempar kotoran onta, dilempari dengan kotoran onta, dengan perut onta, beliau diem. Bahkan beliau menjenguk orang yang ketika melempari kotoran onta tersebut orangnya sakit, dijenguk oleh beliau. Saudara-saudara, Nabi Muhammad selama urusan pribadi, Nabi Muhammad selalu rahmatan lil alamin. Tapi coba engkau lihat bagaimana ketika sudah urusan agama, bagaimana ketika sudah menyangkut kaitan dengan agama, atau berkaitan dengan umat, atau berkaitan dengan rakyat, Nabi Muhammad tidak pernah diam. Bagaimana dengan hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man li Ka'ab ibn Ashraf, man li Ka'ab ibn Ashraf faqad adallah Rasul. Siapa dari kalian wahai para sahabatku yang bisa membunuh Ka'ab ibn Ashraf? Karena apa? Karena Ka'ab ibn Ashraf telah menyakiti Allah dan telah menyakiti Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, rahmatan lil alamin. Banyak orang sekarang, ustadz sekarang, kiai sekarang, habib sekarang, mereka menyalahartikan, salah tafsir, salah makna tentang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin mereka artikan untuk diam terhadap kezaliman,
diam terhadap ketidakadilan, diam terhadap kemungkaran, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Sehingga apa? Kalau ada apa-apa, udah, Islam itu lembut, Islam itu kasih sayang. Kalau ceramah tuh jangan keras-keras. Rasulullah tuh nggak pernah ceramah keras-keras. Goblok, kamu belajar di mana? Kok Rasulullah ceramahnya nggak pernah tegas, Rasulullah ceramahnya nggak pernah keras? Kamu tidak pernah baca hadis. Karena Rasulullah idza khataba marrat ainahu. Nabi Muhammad kalau berdakwah, kalau berkhutbah, kalau menyampaikan ceramah, memerah kedua matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suara beliau. Wa istadda ghadabuhu, bertambah kemarahan beliau. Hatta kanahu kamu diri jaisin, sehingga Nabi Muhammad bagaikan pemberi peringatan perang. Sabahakum masahakum, pagi ini kalian akan diserang, sore ini kalian akan diserang. Seperti itulah Nabi Muhammad kalau berkhutbah, saudara-saudara. Jadi kalian para ulama-ulama, para habaib yang menyalahgunakan rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, kalian bilang dia terhadap kezaliman. Saudara-saudara, demi Allah, jikalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran, demi Allah, Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya, saudara-saudara. Ini Indonesia merdeka bukan dengan tenang-tenang, bukan dengan santai-santai, bukan dengan cengesan-cengesan, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Bukan, saudara-saudara. Indonesia ini didapatkan dengan harokah, dengan pergerakan, dengan perlawanan, dengan darah, dengan mengangkat senjata melawan para penjajah-penjajah. Tidakkah kalian lihat bagaimana Bung Tomo ketika Inggris akan menyerang Surabaya, ketika Inggris akan mengambil senjata para anak-anak yang ada di Surabaya, Bung Tomo pergi kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Wahai Kiai, bagaimana ini? Besok Inggris akan datang untuk mengambil senjata mereka. Saudara-saudara, jikalau Islam rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, maka jawaban Hasyim Asy'ari, udahlah, biarin aja, kita pasrah aja, doa aja sama Allah, mudah-mudahan Belanda dapat hidayah, Inggris dapat hidayah. Tapi apakah seperti itu jawaban beliau? Tidak, saudara-saudara. Bagaimana jawaban beliau ketika Bung Tomo datang? Apa kata beliau? Hubbul watan minal iman, cinta tanah air, cinta negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian daripada iman. Maka wajib bagi setiap orang yang memiliki iman kepada Allah, wajib bagi setiap orang yang dimana kaki mereka menginjakkan kaki di bumi pertiwi Indonesia, wajib untuk mengangkat senjata jihad, hukumnya fardu ain, untuk mengusir para penjajah dari tanah Indonesia. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap penindasan, diam terhadap kemungkaran, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaannya. Betul? Kira-kira Ustaz, si Ridwan dengarin apa enggak? Hah? Dengar apa enggak dia itu? Ketua MUI apa Bandung Barat. Dengar aja. Telepon kalau perlu dia sekarang. Kasih tahu sama dia jangan salah gunakan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu bukan diam terhadap kezaliman, bukan diam terhadap kemungkaran. Betul? Jadi Ustaz kok goblok amat? Jadi kiai kok goblok banget sih? Pakai ngajarin kita orang ini mondok 18 tahun. Jadi nggak usah diajar-ajari masalah rahmatan lil alamin. Betul? Jangan ajarkan kita tentang nasionalisme. Betul? Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, akidah Asy'ari, Maturidi, mazhab Syafi'i. Kita orang tahu, kita belajar, haram, tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Betul? Tidak boleh melawan atau menjatuhkan pemerintah yang sah. Betul?
Yang kita lawan bukan pemerintahnya. Terus apa yang kita lawan? Yang kita lawan kezalimannya, yang kita lawan ketidakadilannya, yang kita lawan kebongkarannya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing dan menyengsarakan rakyat, sehingga kita rakyat Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri. Itu yang kami perjuangkan, para pemuda-pemudi Islam, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kebongkaran para pemerintah. Maka selama itu kami akan tegak berdiri melawan pembongkaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan pemerintah sampai titik darah penghabis. Semua yang ada di sini siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kebongkaran. Mengejutkan, ceramah Habib Bahar dipantau. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat (KKB) akan memantau agenda tabligh akbar yang dikabarkan akan dihadiri Habib Bahar Bismit. Wakil MUI mana? Yang dari MUI mana? Berdiri. Antum dari MUI. Antum dari MUI ya. Nanti sampaikan apa ceramah saya kepada ketua MUI. Saya ajarkan kepada mereka seperti apa rahmat Allah. Habib Bahar bin Smith yang terkenal dengan ceramahnya yang berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Habib Bahar terkenal dalam menyampaikan kebenaran. Kali ini, Habib Bahar direncanakan hadir dalam acara yang digelar di markas DPC FPI Cikalong Wetan, Desa Cisomang Barat, Kecamatan Cikalong Wetan. Ceramah Habib Bahar dalam acara tabligh akbar di Cikalong Wetan itu dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketua MUI Bandung Barat, Muhammad Ridwan, berpesan pada Habib Bahar supaya menyampaikan ceramah serta pesan-pesan yang menyejukkan pada jemaah tabligh akbar yang datang nanti. Ridwan menyebut, dengan latar belakang Habib Bahar bin Smith perlu ada perhatian khusus yang diberikan. Pihaknya juga bakal memberikan pemahaman terlebih dahulu pada peserta tabligh akbar supaya bisa memilah isi ceramah yang disampaikan. Tak cukup sampai di situ. Ridwan menegaskan, perwakilan MUI Bandung Barat bakal turut memantau pelaksanaan kegiatan tersebut. Mengingat pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi tanggung jawab MUI. Harus dipantau terkait isi ceramahnya supaya sesuai pedoman dalam agama. Intinya isi ceramah jangan memprovokasi, ujar Ketua MUI KBB Muhammad Ridwan saat dihubungi. Ridwan mengatakan pemantauan agenda tersebut akan dilakukan perwakilan MUI Bandung Barat karena pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut juga menjadi tanggung jawab MUI. Tabligh akbar itu harus menyejukkan orang, patokannya rahmatan lil alamin, jangan yang lain katanya. Menanggapi hal tersebut, Habib Bahar langsung buka suara. Saat Habib Bahar di atas panggung, setelah Habib Bahar mengetahui bahwa MUI memantau ceramahnya karena menyebut dengan latar belakang Bahar bin Smith perlu ada perhatian khusus yang diberikan, dan juga bakal memberikan pemahaman terlebih dahulu pada peserta tabligh akbar supaya bisa memilah isi ceramah yang disampaikan Habib Bahar. Dengan tegas, Habib Bahar mengatakan kepada kiai yang hadir yang merupakan anggota MUI itu untuk melaporkan apa jawaban Habib Bahar. Bahkan Habib Bahar memberikan pesan untuk disampaikan. Habib Bahar mengatakan, sampaikan pada mereka akan saya ajarkan seperti apa rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Takbir. Wakil MUI mana? Yang dari MUI mana? Berdiri. Antum dari MUI. Antum dari MUI ya. Nanti sampaikan apa ceramah saya kepada ketua itu. Saya ajarkan kepada mereka seperti apa rahmat Allah. Sampaikan itu sama Ridwan.